Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kakak asisten dan teman-teman semua. Kenalin, nama aku Saisyah Horani di hari ini dengan NIM 260501231300085. Pada kesempatan kali ini, video kali ini akan membahas mengenai gelombang modul ke-2 part 1. Nah, pertama-tama aku bakal ke Excel untuk gelombang konoidal. Nah, langsung aja dibuka untuk datanya, Excelnya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah ketik NIM dulu dan 605012313008. Kita tulis si NIM kita 3 angka terakhir. Nah, terus ini kan data plus NIM. Jadi kita tambahin dulu si datanya ini pakai NIM kita yang ini. Nah, jangan lupa di lock terus di drag aja ke bawah. Salah. Gini. Kalau udah ini kan masih nyatu ya. Ini kita pisah aja soalnya bakalan kita pakai buat perhitungan. Nah, ini karena sebelumnya aku juga udah ngitung, jadi ini udah langkah-langkahnya diikutin aja. Untuk yang pertama itu kita mau ngitung si H per D-nya. Hanya di sini kan kita pakai yang udah ditambahin sama NIM kita, jadi jangan pakai yang belum ditambahin. Ini sama dengan di per aja sama D ini. Oke. Nah, kalau untuk yang ini itu ada rumusnya. Bentar, aku buka dulu. Nah, ini ada rumusnya tadi. Kita lanjut aja ke ini kita. Pokoknya dimasukin aja rumusnya. Sama dengan SQRT atau ini. Sebenarnya ini kayak apa ya? Akar gitu. Dibuka kurung. Udah buka. Si data ini yang tadi kita udah pisahin, terus di per sama yang ini D-nya, terus dikali sama play. Diantar aja. Nah, udah kayak gini, ini kita pindahin si angkanya yang ini tengah. Seperti biasa kita akan mencari interpolasi. Nah, kan ini tuh kita pakai grafik yang 2.15 dulu, atau kita pakai yang ini yang ini. Nah, 19,91 itu kan berarti di antara 10 sama di antara 20 kan. Jadi kita pakai di antara sini. Gini. Kayak gini. Terus ini kita tulis aja di sini 10. Kalau yang ini 20. Terus kita untuk tahu panjangnya, pastikan yang ini tuh 0. Ini bakal interpolasi yang tengah. Terus ini kalau di sini di grafik aku itu dapat si nilai ininya itu 1,5 cm. Jadi kita tulis 1,5. Nah, kalau yang ini kita pakai rumus interpolasi. Sama aja sebenarnya rumusnya interpolasi kayak yang kemarin-kemarin juga. Sama dengan ini ditambah ini kurang ini dikurang ini dikali ini kurang ini. Ini hasilnya. Terus kita pindahin si panjangnya ini ke
Nah, kalau udah, kan sebelumnya tadi kita bikin, sekarang kita bikin, enggak, ini enggak dipindahin. Ini enggak dipindahin, guys. Ini kita bikin dulu garis di si grafiknya. Si grafik ini sepanjang 1,48 gitu kan. Misal aja ya. Ini kita bikin, pokoknya kita tarik garis. Oh ya, kita lihat juga si H per D-nya itu kan, nih H per D ini nunjukin 0,4 kan. 0,36. Nah, itu mendekati 4. Jadi kita ketemuin si titik yang tadi di sini. Ya, pokoknya di sini deh kira-kira ke 0,4 kosong. Di sini deh kosong. Ini nggak lurus, maaf banget ya. Aku udah ngitung di ini kok, pokoknya di sini deh. Di sekitar sini. Ini jelek banget. Maaf ya, Kak. Kita hapus aja deh. Ini nggak rapi jadinya. Pokoknya kalau di real life itu di ini aja, di gambar gitu gini sampai dia ketemu si 0,4 nya. Sinilah kira-kira yang habis garis putus-putus ini masih pokoknya di sini. Jelek pokoknya di situ. Terus dari sini kita tarik garis lagi ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, ini pokoknya ini ditarik garis ini tarik garis tegak lurus, terus kita hitung pakai penggaris. Kita hitung kan panjang yang awalnya ini 0 ya. Terus sebelum itu ngitung dulu ada penggarisku. Si jarak yang dari batas bawah ke K-nya itu ke garis yang tadi udah kita buat itu berapa panjangnya. Jadi dari batas bawah ini aku pakai warna yang beda deh. Jadi dari batas yang ini ke sini dihitung. Ini enggak ada. Dari sini ke dihitung. Terus dari sini dari batas bawah ke atas ini juga dihitung panjangnya. Nah, panjangnya itu aku udah dapat si panjang dari itu ke ininya, dari batas bawah ke ininya tuh cuma 2,1 cm. Kalau yang dari batas bawah ke batas atas itu 4,6 cm. Nah, ini kan ada K pangkat 2-nya. Nah, ini tuh adalah nilai yang di sininya, batas atas sama batas bawahnya. Karena batas bawahnya itu kan 1, batas bawahnya itu 1 min 10 pangkat min 1. Jadi kita tulisnya di sini sama dengan 1 dikurang buka kurung 10 buka kurung pangkat min 1. Ini. Ini tutup kurung 2 kali. Kok nggak bisa? 10, ini salah. Ini dulu pangkat. Nih. Kayak gini. Terus yang ininya juga sama. Kita pakai yang 1 kurang 10 pangkat min 10. 1 dikurang buka kurung 10 dipangkat buka kurung min 10. Tutup kurung 2 kali. Nah, ini sama, kita pakai cara interpolasi. Kayak gini juga sama caranya. Ditambah ini dikurang ini dikurang ini terus dikali
dikali apa kurung ini dikurang ini, dah jadi deh si interpolasinya sudah. Ini hasilnya. Terus kita lanjut aja ke yang berikutnya, interpolasi grafik 2. Nah yang ini kita copy aja, terus kita ini sebenarnya bisa sih, aku mau paste link juga nggak apa-apa, sama aja, tinggal di paste aja. Kita pindah ke grafik yang ini, grafik yang 2 titik berapa nih, ya sebentar aku lupa, pokoknya ini panjang batas atas batas bawah tuh pasti 0. Terus tuh kita bikin yang mana ya, ini kita bikin grafik, ada grafik ya atau belum? Aku lupa. Iya, nah grafik yang ini kan ada 3 grafik. Shit. Nah gini, ini tuh kita tetap aja pakai si rumus interpolasinya juga buat yang di sini. Nah pokoknya pas ini kita hitung dari jarak si ini ke ininya berapa, panjang dari 4,2, jarak itu 4,2, 4. Iya benar, 4,2. Nah ini aku udah ingat kita pakai yang ini. Kita beralih ke sini, kita hitung dulu nih si jarak dari, kan kita pakai yang sini ya, batas yang ini sampai ke itu nggak ada. Jadi pokoknya jarak dari sini sampai sini deh. Nah gini kita hitung, kita mau cari nilai interpolasinya. Sebenarnya kalau mau ini tuh sama, kita cara cepatnya tinggal di copy terus di paste. Nah udah kelihatan kan nih apa namanya, berapa panjangnya. Terus kita hitung dari jarak batas bawah ke atas gini nih kan panjangnya. Kita hitung si dari jarak sini ke 2 cm sini. Oh nggak ada ya, oh di sini, oh di sini deh, misalnya ini 2 cm ya. Terus kita tarik garis lurus ke sini. Pokoknya tarik garis lurus ke situ kayak gini. Ini akan kelihatan sih sebenarnya. Pokoknya aku udah ini kayak gini, kita tarik garis lurus, terus kita tarik lagi ke bawah. Misal gitu di sini kan, nah dia ada di sini misal, pokoknya gitu. Kalau udah kayak gini, udah kita tarik garisnya, pokoknya dia tarik ke sini yang garis melengkung ini kan. Kalau udah kayak gitu, ini dipindahin aja dulu si nilai dari interpolasinya.
no. Enggak. Udah kayak gini. Oh, kesini guys, aku ngeliat ke 6 ini nih, ke 6 ini. 6. Ini kan dia panjangnya tuh 0. Terus panjang ini tuh 0,3. Yang ini 0,4 cm. 4 cm. Ini dari mana? Ini dari yang si ini nih. Kalau yang ini kan tadi kita bikin di sini. Terus ini kita dari batas yang ini. Yang 100. Terus kita hitung si jarak ininya dari 100 ke ini, ke titik yang tadi kita ini berapa, baru dari 100 ke titik yang ini 1000 itu berapa jaraknya, panjangnya ya sama aja gitu. Nah kalau udah ini kita terus di sini yang batasnya kan tadi tuh 100 sampai 1000. Yang ini kita pakai rumus interpolasinya di copy aja. Tada, dapet deh nilainya segini. Nah kalau udah kayak gini kita bisa cari si L nya dulu. Rumus untuk cari L itu ini di sini juga ada. Masa ya ada tuh. Sama dengan SQRT. Terus dibuka kurung nilai ini nih yang tengah dikali buka kurung si D dipangkat 2 pangkat 3 tutup kurung per ini tutup kurung lagi. Iya kita jadi nggak ke kurung begini deh. Terus ini kita tinggal pindahin apakah dia memenuhi atau enggak. Ini sama dengan nih mana D per L. Ini akan berubah sendiri memenuhi. Nah ini juga sama, ini kita masukin si nilai yang ini memenuhi gitu. Kita lanjut untuk ke interpolasi grafik 3. Enggak, ada yang kelewat. Ini C, kita cari C dulu. Sama dengan ini dibagi sama nilai D, nilai T. Lanjut kita ke sini, ke interpolasi grafik 3. Untuk interpolasi grafik 3 nah ini kita itu pindahin si batasnya, batas atas batas bawahnya ini kan 100, ini 1000. Terus si jaraknya yang ini kan si nilai yang tadi yang ini. Nah ini panjangnya berapa, panjangnya itu kita lihat di grafik selanjutnya itu 217. Kita lihat di grafik yang ini 217 kan ini dari ini bukan 100, ini 500 karena udah beda. Nah 500
kita lihat di sini. Oh gini caranya. Ini kita pindahin dulu tadi. Nah 167 itu ada di interval mana? Nah 167 itu ada di interval antara 100 sampai si 500 nih di sini. Makanya ditulisnya segitu. Nah kalau udah si panjang yang ini pasti kan 0. 0. Terus yang apa namanya ini kita ukur si tadi yang jaraknya itu aku dapat 2,5. Untuk ini pakai interpolasi juga sama nilainya, ini ditambah gua kurung 2 kali, ini dikurang ini diper ini dikurang ini dikali gua kurung ini dikurang ini. Itu ini dia hasilnya. Nah ini kan udah ketemu nih panjang itu 0,4 sekian lah. Nah 0,4 sekian ini kita hitung ke sini. Ini 0,4 tuh ada di mana dari 100 ini? Misal dia ada di sini. Gimana dia? Oh di sini. Nah, terus dari sini kita naikin deh ke garis yang ini. Kita naikin ke sini. Udah ketemu, baru kita tarik ke sana, ke sini, tarik di sini. Inilah, ini maaf banget kalau nggak lurus karena pakai touchpad. Terus kalau udah kita lihat kan di sini tuh ada di mana nih? Oh aku tuh pakai ini tuh yang di sini guys. Nah aku tuh pakai yang di sini. Ini kita iris aja. Ini cara ngapusnya. Ini kita pakai yang ternyata ada di sini. Di sini. Terus ke sini. Nah, kalau yang aku di sini tuh aku ada di interval 0,75 sampai 0,80. Pokoknya di antara sini, tapi nggak di sini banget, di bawah sini tipis deh pokoknya. Nah, setelah itu kan kita udah tahu nih, kita masukin aja di sini. Sini lain-lain. Nah, ini panjangnya. Kita ukur kan tadi panjang itu dia dari jarak bawah ke atas itu berapa? Aku dapat 0,9. Terus dari jarak batas bawah ke atasnya itu berapa? Itu 1 cm. Terus yang si YC dan YP-nya ini itu batas bawah sama batas atas kan 0,75 sama aku pakai kan 0,80. Nah ini pakai interpolasi aja sama, tinggal di copy terus begini dan udah deh. Nah kita sekarang tinggal nyari si nilai YC sama YT nya. Caranya adalah sama dengan ini kayaknya di sini juga apa enggak deh, nih ada nih hasil interpolasi grafik 3 dikali dikali H plus D. Kalau YT hasil interpolasi grafik 3 dikurang 1 dikali T ditambah D gitu. Ikutin aja rumusnya ini. Terus ini hasil ini dikali sama ini sama H
sama H dikurung ditambah sama D. Kalau YT itu rumusnya buka kurung 2 kali, terus ini, terus dikurang 1 dikali H ditutup kurung ditambah D. Udah deh hasilnya. Ini bakalan dilakuin untuk ke selanjutnya. Sama caranya juga tinggal ditambahin 0,085. Terus ini tinggal sebenarnya ada cara cepatnya juga, cuma aku takut salah. Ini tinggal ditambah sama yang ini, terus ini jangan lupa dikunci biar nggak berubah-ubah. Terus ini tinggal dikebawain deh. Ini kok gini? Ini sedang. Nah ini pokoknya udah di. Ya udah, kalau misalnya mau lebih rapi malah diginiin aja tuh. Ini dilakuin hal yang sama sampai si data 3-nya ini juga udah terisi. Caranya juga sama, mulai dari interpolasi yang grafik pertama, kedua, terus ketiga. Nah nanti hasil perhitungannya kita pindahin ke sini. Ini bisa dipakein kayak yang dikonek-konekin gitu. Ini data 1 H per D kan. H per D nya segini. Misal nanti mau biar cepet, ini tinggal di copy gini, terus ini di kesiniin. Kita ulang aja lah. Ini misal data 1 kan ada di sini H per D. Terus ini kita copy. Terus di sini kita paste gini. Tapi kita ganti aja gini. Dan nanti dia ke connect sendiri. Oke. Nah, waduh. Nah, ini kalau udah diisi si data 1, 2, 3-nya. Terus perhitungannya di konek-konekin aja. Caranya sama kayak tadi aku bilang, ini di konekin gini. Aku lupa tadi ngerekord. Ini pokoknya kayak gini. Terus karena aku udah ngisi semuanya, ini tinggal kita copy. Terus kita taruh di sini. Nah, yang ini kita ganti sama data 2. Cara yang sama kita pakai buat data 3 karena memang template-nya sama. Jadi untuk mempersingkat waktu, ini tinggal diubah ininya aja. Nah, kayak gini. Ini udah pasti keubah kok. Terus yang ini juga sama. Tapi kalau mau ngisi lebih yang kayak satu-satu banget itu bisa aja, cuma agak makan waktu. Bisa diisi semua, terus habis itu di copy, terus di drag ke bawah, tapi diganti sama data 2. Kayak gitu bisa kok. Nah ini untuk yang si nilai berapa? K2-nya itu yang ini, yang tengah-tengah ini. Si bukan C yang 10, C10 mana C10? Loh. C10 mah ini. Kan ini nilai kayak. Tuh C10. Ini benar berarti guys. Aku juga belum konek-konekinnya yang benar kok. Ini terus kita escape. Ini kita ganti data 2, jangan lupa. Yang ini kita ganti data 3. Yang ini juga sama. Ini I15. Ini L pangkat 2 HD. L ini. Tuh kayak gitu.
juga tinggal diganti data 2, ini data 3, I15, terus yang ini L. Untuk data L nya ini sini tinggal di ini aja, diganti ini data 2, ini data 1, 3 itu tinggal diganti. Untuk nilai C nya coba kita lihat, C nya yang ini F26, ini F26, ini F26. Untuk ini si C nya itu ini. Terus ini juga kita lihat F28, yang ini F28 juga. Nah ini juga sama, ini sama dengan di konek-konekin aja ini pokoknya. Ini F29, ini juga sama, udah data 3. Oke, udah gini aja untuk tutorial dari Excel perhitungan si gelombang Knoidal. Aku lanjut ke Excel selanjutnya, itu yang stocks. Oke, kita lanjut ke Excel stocksnya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan kita taruh dulu NIM-nya 260, 50, 13, 23, 00. Jadi ini videonya aku gabung karena kalau misalkan dipisah aku nanti takut lupa. Kalau dipisah jadi mendingan sekalian aja. Kita ambil NIM belakangnya 0,085, berarti sama kayak tadi, ini ditambahin sama data dari NIM kita. Hilang. Gini deh. Kok gini? Kok kamu nggak ada tiba-tiba hilang? Gini. Ini sama dengan ini ditambah ini di lock. Bentar. Kok kamu cuma jadi 3 ya? Gak lucu. Karena number. Gini gak sih harusnya? Ini kan. Nah, kalau udah kayak gini, kita lanjut aja ke ini, si D per L nya. Udah ada nilainya. Udah gini. Kalau udah kayak gini, karena si nilai si C nya itu, kita harus nyari interpolasinya dulu. Ini kalau ini. Nah, untuk si rumusnya itu ini ada di sini. Panjang banget sebenarnya. Cuma ini sudah disiapkan oleh Kadesu. Jadi kita harus menampilkannya kayak gini. Untuk kita mencari si C-nya itu kita harus nyari si interpolasi di nilai kosintannya. Jadi kita ke ini dulu. Ini kan nih, kita cari di buku SPM yang ini. Ini D per L ya, D per L pakainya 0,13, berarti yang mana? Yang ini 0,13 ini ya. Nih terus kita cari si cosnya, cari si sin, nih yang 2PD per L, 2PD per L, tan 2PD per L, terus yang sin 4PD per L sama cos 4PD per L. Nah, untuk si batas bawahnya ini tuh 0,1322. Yang ini 0,1322.
31. Untuk si cos 2pi D per L nya itu batas bawahnya 1,3 enggak 13653. Untuk batas atasnya ini sama dengan 1,3706. Untuk yang sin 2pi D per L nya itu batas atasnya ini mendingan sekalian aja kita isi, nanti tinggal interpolasinya tuh tinggal di drag aja biar gampang. 9295, terus yang batas atasnya 0,9372. Yang ini 2,728. Yang ini 2,756. Ternyata ada bahasa Inggris. Aku juga ada tugas. Belum gue kerjain. Habis ini kita kerjain. Kita selesaikan satu-satu dulu. Ini 0,6908. Yang ini 0,683838. Sebenarnya untuk nyari batas atas sama batas bawahnya ini agak sedikit bikin pusing karena tulisannya kecil-kecil banget, dan kalau digedein tuh kayak kita susah sendiri sih bagi aku. Yang kebetulan aku tidak memakai kacamata karena nanti mantul tuh, jadi nggak aku pakai. 2,6586. Maaf ya kak kalau kakak nonton sampai akhir, dan tengah-tengah sih kak sebenarnya itu aku malah ini lanjut aja ke interpolasinya. Sama dengan si nilai ini ditambah buka kurungnya 2 kali, ini dikurang ini dikurang ini, terus dikali ini dikurang ini. Nah, karena kita mau nginterpolasinya tuh kayak zerut semuanya, dan yang ini tuh perlu kita lock biar dia nggak kemana-mana. Yang AA-nya aja. Yang ininya kita lock semua. Ini. Udah deh. Kita enter, yang ini kita drag ke samping. Tweet. Kok nggak bisa? Kita drag ke samping. Tudung. Ini udah keganti cara liatnya tuh kayak gitu. Kalau udah, kita baru bisa nyari nilai C-nya. C itu kan rumusnya itu dia pakai tan 2pi per D. 2pi D per L. Nah, untuk rumusnya itu sama dengan SQRT. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Terus dikali 2 kali si G dikali ini dikali L, terus per buka kurung 2 dikali pi, tutup kurungnya 2 kali, 3 kali, dikali sama ini tan 2pi D per L
ditutup kurung sekali, terus enter. Kalau udah nemu nilai C-nya, sekarang kita udah bisa masukin nilai T-nya. Nilai T-nya itu sama dengan ini per ini. Kalau udah, kita menuju ke ini, menghitung elevasi. Rumusnya apa? Rumusnya adalah buka kurung sama dengan buka kurung nilai H-nya. Ini kita kunci karena biar nggak kemana-mana, per 2 tutup kurung kali cos radian, terus buka kurungnya udah dikali sama ini si nilai apa sih ininya, sudutnya 90, 0, 90, minus 90. Ini bukan nilai sudut, ini nilai pi-nya. Nilai pi-nya. Terus kalau udah ditutup kurung 2 kali, enter. Terus kita drag ke samping. Sudah. Untuk si yang periode 2-nya, untuk si periode 2-nya, rumusnya ini lumayan panjang ternyata. Ini sama dengan ini ditambah buka kurung 2 kali pi buka kurung tutup kurung dikali buka kurung ini si nilai H dikunci, tapi dikunci terus dipangkat 2 ditutup kurung 2 kali per buka kurung 8 dikali nilai H enggak nilai apa ini, nilai L di ini juga dikunci terus ditutup kurung 2 kali dikali buka kurung nilai ini nih si cosnya di kunci juga, terus per buka kurung sin 2pi ini dikunci juga terus dipangkatin 3 ditutup kurung 2 kali dikali buka kurung 2 ditambah ini nilai dari cos 4pi d per L, ini juga di lock ditutup dikali cos radian 2 dikali ini nilai si pi-nya minus 90 ditutup kurung 2 kali, itu enter deh. Jeng ada yang salah, ini kita lihat dulu. Oke. Ini deh salah, ini di sini lagi salah, ini salah. Terus apa lagi, ntar ya dikali 23
cos radian tutup kurungnya 2 kali. Nah udah deh, ini kita drag ke samping aja. Nah ini kan udah diketemuin ya, kita langsung masuk ke cari profil orde ke 1. Ini tuh maksimal dari nilai si ini di shift, di copy aja. Terus untuk nilai ini tuh sama dengan si nilai z nya ini, buka kurung, nilai z nya ini ditambah sama nilai d kita udah ditambahin per L. Tuh. Ini untuk menjadikan dia interpolasi kayak gini. She can be the fury and that can be. Ini aku cek dulu ya Kak, sebentar. Oke, sudah benar. Terus kita mencari si interpolasi ini, cari lagi di interpolasinya di buku SPM. Pokoknya mencari di sini pusing. Ini di sini. Ini rumus-rumusnya nih, ini kan puncak nih, kita udah tadi. Terus ini buat lembahnya nih nanti. Tuh. Kalau kita cari di buku ini si SPM ini, aku udah dapet pokoknya, aku udah dapet itu 0,153, yang untuk batas atasnya 0,1539. Nah ininya 1,499, untuk batas atasnya 1,5051. Ini pakai rumus interpolasi. Ini sama dengan ini ditambah ini dikurang ini kurang ini kali ini kurang ini. Sudah, lanjut kita cari si UC. Untuk nilai UC nya ini adalah buka kurung 2 kali pi buka kurung tutup kurung dikali H C7, terus ditutup kurung per B17 itu apa? B17 itu adalah nilai T, terus habis tutup kurung sekali dikali sama ini, terus bukan itu B3 nah ini sepertinya aku mess up. Oh my god ya, ini dikali dengan buka kurung per C23 dikali cos. Nah cos ini kok nggak ada, ini kita belum sama dengan ya, iya nggak ada. Ini cos radians C28 untuk 23. Nah oke, di enter deh nilainya segitu. Untuk yang ini tuh kita pakai min dari sini. Itu kalau
kalau mau cepet tinggal pencet shift, control shift, terus pakai panah gitu loh, ke kanan atau kayak ke kiri atau ke bawah itu bisa. Terus ini tambahin ini dulu biar tidak lupa, tambahin D per L, tambahin D kurung per L. Nah udah deh, sama kita harus mencari si interpolasi dari si Z nya ini. Cari lagi di buku SPM sampai menemukan titik terang dari perhitungan itu, karena ini ya apa namanya, dia tuh tricky gitu loh, karena ini kan deketan gitu ya, sedangkan ini tuh udah ada beberapa angka di belakang koma. Nah kalau misalkan di SPM tuh cuma ada 4, 3 gitu loh, jadi kayak aku suka bingung sendiri. Lanjut aja, kita lanjut satu nih, satu ya, 0,112. Yang ini itu 1,2537. Yang ini batas atasnya 1,258. Ini untuk interpolasinya karena biar gampang dan mempersingkat waktu, di copy aja. Pakai nilainya pakai rumusnya sama soalnya. Kalau interpolasi itu gitu-gitu aja. Tapi mungkin kalau yang tadi itu kan ada yang di lock karena emang biar nilainya nggak inilah pokoknya. Kita lanjut aja untuk menghitung si UT. Sama dengan buka kurung 2 kali pi, buka kurung tutup kurung, dikali C7 ditutup kurung per P17 ditutup kurung dikali E39 per C23 tutup kurung dikali cos radians buka kurung 2 kali E28 tutup kurung 3 kali. Hasilnya adalah minus 1,452. Ya betul. Salah ini. Yang salah. Aku kayaknya salah. Nah, computer theory. Yup, ini benar. Terus ini itu kan tadi orde 1, sekarang kita mau ngitung di orde 2. Nah untuk si orde 2 nya ini sebenarnya caranya sama aja sama yang di orde 1, itu tinggal ini salah, kita belum nulis apanya. Nah baru deh kita pilih ini juga sama min, ini mah kalau yang ini minnya dari sini di orde 2 itu. Ini juga sama caranya, si nilai yang ini ditambah sama si D di per L. Nah ini juga sama, ini kan satu sih ngerjainnya, cuma ini sekalian ini ditambahin sama si D tutup kurung per L. Per L ini deh. Untuk ininya, interpolasinya sama juga, kita cari di buku SPM. Kayak gini. Terus kita cari di buku SPM.
Astagfirullahaladzim. Oke. Ini kita tulis 0,159. Yang batas atasnya 0,1598. Sebenarnya itu 0, jadi kayak tidak bisa kayak gitu. Ini 3,755. Yang ini 3,793. Interpolasinya sama, jadi kita copy aja dari sini rumusnya biar cepat. Udah deh, menyesuaikan. Kalau yang ini untuk batas atasnya itu 0,1168, yang ini 0,1177. Ini untuk batas si atasnya 2,284, yang ini 2,308. Caranya juga sama. Ini di copy, ini di paste. Udah deh. Untuk ngukur si UT sama UC nya juga itu sebenarnya mirip-mirip kayaknya ya. Ini tinggal disama dengan B34 ditambah buka kurung 3/4 dikali buka tuh 23 terus Pi buka kurung tutup kurung dikali buka kurung C7 tutup kurung per C9 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung dikali B16 dikali B53 per C23 4 pangkat 4 tutup kurung 2 kali dikali cos radians 2 kali C28 tutup kurung 2 kali enter. Untuk si UC nya UT untuk UT nya rumusnya adalah sama dengan E43 ditambah buka kurung 3/4 tutup kurung dikali itu 23 Pi buka kurung tutup kurung dikali C7 itu H tutup kurung di per T itu C8 ya C9 tutup kurung dipangkatin 2 baru tutup kurung lagi terus dikali sama B16 dikali buka kurung E53 di per buka kurung C23 dipangkat 4 ditutup 2 kali dikali cos radians buka kurung 2 dikali 28 tutup kurung 2 kali enter. Ini hasilnya. Terus untuk yang UYC sebentar. Oke. Untuk UYC ini rumusnya sama dengan buka kurung tuh 234 3 nih Pi
buka kurung tutup kurung dikali C7 tutup kurung per C9 tutup kurung di pangkat 2 kurung dikali buka kurung B16 per 2 tutup kurung dikali B53 per C23 dipangkatin 2 tutup kurung 2 kali. Udah kayak gitu. Sekarang kita menghitung nilai si UYT. UYT ini rumusnya sudah UYT buka 3 kali sama dengan 2 pi. Buka kurung tutup kurung dikali C7 per C9 kurung di pangkat 2 dikali B16 per 2 kurung dikali E53 per C23 di pangkat 2 itu kurung 2 kali. Sudah. Ini hitung tekanan tuh banyak banget ya, jadi kayak bersiap-siap ya. Ini sama dengan B34. Kalau yang P1 tuh tekanan satunya itu rumusnya adalah sama dengan B13 dikali B12 dikurung dikali buka kurung lagi C7 bagi 2 kali buka kurung B39 per B23 kurung dikali cos radians C28 ditutup kurung 2 kali dikurang kurung B13 dikurang B12 dan kurang dikali B12 dikali B63 itu kurung sekali. Could be the beauty, not can be the monster. Ini cuma satu aja. Nah, untuk yang si P2 ini panjang. Ini buka kurung 2 kali 3/8 tutup dikali B13 dikali B12 tutup kurung dikali pi buka kurung tutup kurung dikali C7 pangkat 2 tutup kurung 2 kali C9 dikali E23. Ini jangan lupa pakai ya, nanti error lagi.
buka kurung C 23 pangkat 2 tutup kurung 2 kali dikali B53 per kita buka kurungnya 2 kali, buka kurung C23 pangkat 2 tutup kurung 2 kali 1/3 tutup kurung 2 kali dikali cos radians 2 dikali C28 tuh 23 tutup kurung 3 kali dikurang buka kurung 2 kali 1/8 tutup kurung sekali dikali B13 dikurang B12 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali pi buka kurung tutup kurung dikali C7 pangkat 2 tutup kurung 2 kali per C9 tutup kurung dikali E23 aduh pusing 23 C23 dipangkatin 2 tutup kurung 2 kali dikali B53 dikurang 1 ternyata ada yang salah, kita harus mengeceknya satu-satu. Oh ini kita nggak buka langsung. Tadam, ini untuk yang gabungan ini itu gampang rumusnya dibanding yang tadi, cuma yang ini ditambah yang ini. Untuk rumus energinya ini juga panjang lumayan, tapi bohong. Cuma sama dengan B13 dikali B12 dikali buka kurung C7 pangkat 2 dikali C9/8. Udah deh, ya. Nah, untuk yang kayak gini kan ini ada grafik ya. Ini tuh datanya bisa kita konekin aja. Untuk data yang si elevasi ini bisa kita copy, terus kita pindahin hasilnya ke sini. Pakai pastelin juga nggak apa-apa. Jadi biar kita nggak usah ganti-ganti banyak. Kayak udah nyambung gitu. Untuk data-datanya ini kayak bisa satu-satu aja. Kayak tadi cara yang aku pakai sih sebenarnya. D/L. Oh ini karena sih. Enggak sih garis. Ini C-nya. Terus T-nya. Pokoknya kayak gitu. Nah ini tinggal dikonek-konekin aja sih. Ini kan tadi udah. Ini yang C-nya itu tadi aku ada yang buat pattern biar nggak lupa sebenarnya, delete aja. Terus itu ini yang buat ngingetin nggak apa-apa ya. Ini yang data
datanya T-nya kayak gini, terus UC-nya tuh berapa, UC mana, UC1, oh ini UC1, UT1, UC2 tuh kayak di periode 2 gitu. Ini dipindah-pindah aja, dipindahin deh pokoknya semuanya. P-nya juga, P total. Ini E-nya apa? Energi. Sudah, kalau sudah nih, ini tuh data dari yang kedua udah buat. Caranya mau buat grafik ini tinggal kita drag aja, terus habis itu kita insert, terus habis itu kita ini tadam, jadi deh. Jadi ini sebenarnya tinggal kita ganti aja sih namanya. Yang first itu tuh ininya Airy, yang ini tuh yang strokes bacanya apa ya, udah pokoknya kayak gitu. Tadam, ini sudah jadi. Udah sih, yang sebenarnya jadi tuh yang ini, karena dia sudah aku kasih nama yang baik, yang bagus. Ini bisa dilihat perbedaannya, itu tuh kayak perbedaannya tuh nggak yang gimana sebenarnya, tapi kelihatan kok, apa namanya, bedanya antara si Airy sama Stokes. Kan kalau Airy itu dia how to dia bisa apa ya, sama gitu loh jaraknya. Nah kalau yang Stokes itu enggak, jadi kayak antara lembah sama puncaknya tuh beda gitu loh. Terus enggak yang apa ya, linear gitu loh. Kalau yang si ini kan linear ya, jadi gitu deh. Sepertinya kok ada yang agak salah input. Enggak, ini udah aku benerin. Belum. Kita tinggal kadang-kadang ini yang juga mana, ini juga itu tuh sebenarnya tadinya kayak dia tuh dempet banget dan bahkan kayak nggak kelihatan sih sebenarnya. Cuma kalau tadi itu tuh tetap benar, nggak yang salah banget gitu. Soalnya antara batas-batas atas batas bawah tuh agak riskan banget kalau misalnya kita salah masukin kata-katanya gitu. Jadi udah seperti itu. Ini tuh tinggal diganti aja si chart desainnya, select data, edit. Kalau ini namanya Airy, kalau yang ini namanya stop. Udah deh, udah okein aja. Ini aku tuh pengen cepet gitu loh. Cara cepet gimana biar nggak usah bolak-balik gitu loh. Ini bisa ya.
Gak bisa ya. Pengen kayak ada yang cara cepet juga biar bisa nggak usah lama gitu, tinggal terkonek aja. Nggak bisa. Pokoknya tinggal ganti-ganti aja sih sebenarnya. Karena grafik ini udah ada grafiknya, terus nanti grafiknya tinggal di copy boleh, terus di paste di sini. Saya juga ini di copy boleh, terus ini di paste di sini. Ini juga sama untuk hasil. Di copy di sini. Udah terlihat jelas seperti ini bentuknya. Ini yang mepet mirip. Ini enggak. Sakit leher. Kayak gini deh. Udah jadi. Ini sudah tinggal konek-konekin. Udah sampai mana ya? Udah sampai T. Ini tinggal diganti. Sebenarnya tinggal gitu doang. Tapi gimana cara cepetnya? Bisa. Pokoknya gitu deh. Ini diubah satu-satu. Yang ini juga. Terus yang ini tinggal deh paste diganti. Sebenarnya lebih cepet yang mana ya? Aku nggak tahu cara cepetnya. Ya lebih cepat gitu loh. Masih banyak ini. Salah kan jadi salah kagok. Pokoknya seperti ini. Kalau ada cara cepetnya juga ya udah tinggal dikonekin aja gitu. Aku agak nunduk jadi pegal deh tadi. Promise.
Ini pokoknya di, aduh, ternyata banyak ya guys. Itu tinggal di copy, escape, paste, ubah, terus ini copy, paste. Kok nggak ada? Ini sebentar lagi sudah. Karena kalau sepengetahuan aku ini harus dikasih tahu kalau connect-connectin datanya. Terus tadi kan yang connectan data yang tadi kan aku udah terlanjur kan, jadi nggak aku iniin, aku videoin, nggak masuk video. Data satu kan enggak, udah deh, ini udah selesai. Ini hasil dari ininya. Terus ini ada grafiknya tuh, bisa terlihat. Ini data 1, 2, 3. Ini hasilnya, ini grafiknya. Oke, sekian dari aku. Pokoknya tadi tuh yang si apa ya, ini yang si stocks ini yang di grafik yang ketiga ini itu kan dia mepet banget ya, hampir kayak nggak kelihatan gitu loh kalau mereka, kalau dia tuh kayak mepet gitu loh, mepet satu apa kayak satu gelombang gitu loh. Tapi kalau di yang data 1 sama data 2 nya, ini kan data 1, ini data 2, ini aku ganti aja deh berarti stocks data 01, yang ini data 02. Nah yang ini tuh data 03. Udah deh gini. Nah kalau yang satu tuh kelihatan kan kalau dia tuh iya begitu tuh, beda irinya tuh ya udah dia linear dan kayak sama. Nah kalau ini tuh beda di lembahnya gitu. Nah ini juga sama, bisa kelihatan nih di garis-garis biru sama oranye. Yang ini tuh dia mirip, jadi kayak karena dia berhimpitan banget gitu loh, jadi kayak samping-sampingan gitu sebenarnya. Nah yang pengaruh itu juga di si ini, si yang batas-batas ini nih. Jadi karena aku bilang tadi pusing itu, si interpolasinya ini tuh nggak boleh salah antara batas atas sama batas bawahnya gitu deh. Ini yang untuk yang penoida tadi, ini Excel juga. Ini tuh rezekinya harus telitinya itu di perhitungan tabelnya yang kelipat di tabelnya yang ini. Karena ada, aku kemarin coba bahwa yang si data 3 ini kalau misalkan ini kan dia beda-beda ya tiap data. Nah kalau misalkan emang kalian salah hitung, jadinya di keterangan uji hasilnya itu tidak memenuhi. Bisa jadi si D per L nya itu lebih besar daripada 1/8, sama si yang ini itu lebih kecil daripada 26. Nah ini kan udah mepet banget nih, mepet 27 kan, kayak dari 26 di data 3. Nah ini kan emang kayak jauh banget nih, sama yang data 1 juga jauh gitu. 1 sama data 7 jauh, kalau misalnya sama data 7 dia mepet banget gitu. Karena berpengaruh juga dari si tabel yang ini.
mana ya? Ini yang ini tadi apa ini pengukurannya tuh pakai penggaris Lewinasa. Oke, itu aja karena dari data Excel konoidal 1, 2, dan 3 nya aku udah selesai dan juga ini hasil perhitungannya. Kemudian untuk si Excel yang stoknya juga ini sudah data 1, data 2, dan juga data 3 nya sudah. Hasilnya adalah ini hasilnya sudah dikonek-konekin juga. Terus untuk grafiknya udah kayak gini, udah ada 3, data 1, data 2, data 3, bisa dilihat di sini. Ini beda-beda, udah nggak apa-apa. Kayak gini, dan udah deh, segitu aja video tutorial dari aku, dari saya mengenai modul 2 ini, part 1 mengenai gelombang konoidal dan juga gelombang Stokes. Tapi karena sebentar, nah, kayak gini untuk SPM-nya semua ketentuan rumusnya gini deh, udah selesai semuanya, tapi belum 1,5 jam. Jadi aku harus ngomong apa dong? Tapi ini sudah selesai kok. Ini udah, terus kayak udah selesai juga. Ini udah selesai. Udah selesai. Oke. Pokoknya udah. Ini udah ada hasilnya. Grafiknya udah ada. Terus untuk yang apa sih nih, yang grafik yang pembantunya yang ini juga udah. Aku ngitung tuh 3, tapi pakai 3 warna yang beda-beda gitu, jadi nggak yang apa merah-merah semua gitu, enggak. Cuma emang dia nih apa sama data 3 tuh jauh banget lumayan, makanya si data 3 aku yang kemarin tuh agak gitu, mau anomali tapi nggak anomali tuh. Ini udah gitu aja kurang lebihnya. Oke, aku tutup lagi. Sekian video tutor dari saya, Sisha Horenidi hari ini dengan NIM 26050123130085 kelas Oceanografi B mengenai pengolahan data Excel konoidal dan juga Stokes. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya pasti ada part 2. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kita pause. Maaf tadi kalau misalnya ada iklan gitu. Dadah, ini udah selesai. Ini juga udah selesai. Terima kasih. Ini aku gak ditempel ya kak, nih tuh. Aku beneran ngerekam, gak ditempel. Ini kita stop aja si recordnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.